Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Jumpa lagi dengan saya dalam channel Zaim Saidi. Kita berdiskusi kali ini membahas mengenai dinar dan dirham di tengah badai electronic money. Selamat menyaksikan. Sebelumnya tolong di subscribe, di like. Topik kita hari ini adalah dinar dirham di tengah gempuran uang elektronik e-money. Kalau kita bicara mengenai dinar, dirham, dan e-money, berarti kita akan bicara mengenai sesuatu yang real, yang nyata, dan sesuatu yang tidak nyata, yang hak dan yang batil. Antara yang punya nilai dan tidak punya nilai. Antara emas dan ya tadinya kertas, tapi sekarang bahkan bukan berupa kertas. Dan kalau kita bicara mengenai dinar dirham itu, kita harus bicara dalam ranahnya, dalam habitatnya, yaitu muamalah. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya bahwa Islam itu datang sebagai elemen yang asing dalam masyarakat, ghoriban. Nah, pada waktu itu sudah berjalan satu tatanan yang mapan, yaitu di bawah model kehidupan yang dikendalikan oleh dua kekuatan besar. Di barat itu oleh Romawi, dan di timur oleh Persia. Lalu tumbuhlah Islam di Madinah, satu kota yang sangat kecil, yang tidak dikenal sama sekali, dan diturunkan di kalangan orang Arab yang sama sekali tidak punya peradaban. Jadi Romawi itu peradaban besar, Persia juga peradaban besar. Nah, Islam di tengah orang Arab yang hidupnya masih sangat terbelakang lah dalam ukuran Romawi dan Persia. Nah, tapi Nabi juga mengatakan bahwa kelak Islam juga akan kembali sebagaimana dia bermula, yaitu sebagai sesuatu yang asing. Hari ini, ya kita tentu hidup di bawah satu model kehidupan yang sehari-hari kita jalani, dan karena itu kita sulit untuk mengerti bahwa kita ini hidup dengan cara yang tidak normal, dengan cara yang melawan fitrah, melawan ketentuan dari Allah SWT. Ya. Jadi bayangkan kalau ada orang yang tertidur selama 300 tahun seperti Ashabul Kahfi, ya, dari 300 tahun yang lalu, dan dia terbangun hari ini lalu keluar ke Jalan Braga situ atau ke Dago sana atau di Segitiga Emas di Jakarta, maka dia akan menjadi orang yang sangat asing, ya. Menjadi sangat asing melihat kehidupan yang sebaliknya. Kalau kita hidup 200 tahun yang lalu, maka kita juga akan melihat kehidupan asing. Saya ingin memulai mengutip surat Al-Baqarah, ya. Bermula dari sangat awal, ketika Allah SWT menurunkan Nabi Adam alaihissalam, begitu diciptakan sebagai khalifah, Allah SWT mengatakan dalam ayat Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah ayat 31 nih. Jadi kepada Nabi Adam diajarkanlah nama-nama atas segala sesuatu. Alam wa alamal adama asma'a kullaha. Dan kemudian Allah berkata pada malaikat, ya, pada para malaikat, dan berfirman, wahai para malaikat, sebutkan nama-nama yang tadi diajarkan pada Nabi Adam. Lalu para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, kami hanya tahu apa yang Engkau ajarkan. Jadi malaikat tidak bisa menjawab apa yang ditanya oleh Allah SWT. Dan kata lain, seluruh apa yang diberikan pada Nabi Adam itu hanya diberikan pada manusia. Semua diberitahukan nama-nama benda, dan di balik nama itu semua ada maknanya. Ini ayam, ini kayu, ini batu, ini air, dan sebagainya. Semua itu punya fitrahnya. Jadi kalau kayu, fitrahnya ya dipakai buat pintu, buat meja, buat sebagainya. Jadi siapa yang mengajari orang membuat pintu, membuat meja, kursi adalah Allah SWT. Siapa yang mengajari bahwa ini adalah ayam, dan ayam itu dibuat untuk sate, untuk gulai dan sebagainya adalah Allah SWT. Nah, begitu juga yang mengajarkan ini emas, ini perak adalah Allah SWT. Dan untuk apa emas dan perak? Allah SWT berfirman, ya, di sini, Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril munqantarati minadz zahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harz. Allah tumbuhkan di dalam
qalbu manusia zuyyinal linnasi hubus syahwat, ya, kecintaan fitrah, kecintaan alamiah pada perempuan, pada anak-anak laki-laki, pada harta yang banyak, yaitu emas, perak, tanaman, ternak. Dan kata lain tadi, yang menciptakan kecintaan kita kepada emas dan perak adalah Allah SWT. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, secara khusus emas dan perak itu beda dengan tanaman atau ternak atau seluruh benda-benda yang lain, karena emas dan perak diciptakan sebagai alat. Sepekan saya berada di sini dan saya membawa bekal madu rihlah ini untuk menjaga kebugaran dan stamina saya selama rihlah ke Afrika Selatan ini. Madu rihlah ini madu yang berkualitas baik dengan kadar air hanya 17%, jadi memenuhi standar internasional dengan rasa yang enak. Jadi saya selalu minum madu rihlah setiap hari. Allah SWT mengatakan, beritahukan orang-orang yang tidak membelanjakan emas dan perak berita azab yang pedih, yaitu nanti di neraka jahanam, yauma yuhma'alna fi nari jahanam, ketika semua dibakar, atau SWT, emas dan perak itu yang tidak dibelanjakan, yang disimpan-simpan, akan disetrikakan. Bahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, di dahi mereka, di lambung mereka, dan di punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini adalah akibat yang kamu simpan-simpan, yang kamu timbun-timbun. Emas adalah diciptakan sebagai alat tukar, jadi supaya beredar dia harus menjadi uang. Itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, ketika Allah SWT berbicara mengenai harta yang nilainya besar, selalu yang dirujuk adalah emas. Dan ketika yang dibicarakan adalah harta yang kecil, maka yang dirujuk adalah perak. Siapa yang membuat nilai emas itu tinggi dan nilai perak itu murah adalah Allah SWT. Tidak mungkin tertukar, emas menjadi murah, perak menjadi mahal. Itu yang perlu kita pahami. Semuanya datang dari Allah SWT, sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai satu fitrah. Ya, lalu bagaimana detail kita memahami fungsi emas, perak, dan sebagainya? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Yang pertama kali diajarkan adalah apa itu harta. Bagaimana kita mengukur harta? Jadi pada waktu tahun pertama hijrah, sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ribut di pasar antara orang-orang Mekah dan Madinah, antara Ansor dan Muhajirin. Ya, karena orang-orang Muhajirin ini, orang-orang Mekah ini pedagang, punya kebiasaan sendiri dalam menentukan harga, yaitu ditimbang. Sedangkan orang-orang Madinah adalah petani, punya kebiasaan sendiri dalam menentukan barang, yaitu dengan cara ditakar, yang dikenal sebagai sok dan mut. Nah, lalu karena ribut di pasar, Nabi kemudian mengatakan, kalau kalian mengukur nilai, ya dengan dua cara tadi. Satu, ditimbang. Nah, kalau pakai timbang, maka yang dipakai timbangan orang Mekah, kata Nabi SAW. Nah, Nabi memegang satu koin emas. Nah, kata Nabi, ini timbangan orang Mekah yang disebut sebagai satu mithqal. Satu mithqal itu berasal dari 72 habbah, yaitu 72 butir jawawut yang rata-rata. Ya, ketika ditimbang itu menghasilkan satu mithqal. Nah, tapi kalau ditakar hal-hal yang tidak bisa ditimbang, maka kata Nabi pakai takaran orang Madinah, yaitu mi'yal, yang disebut sebagai sok dan mud. Jadi satu sok ini satu tangkup tangan orang dewasa begini, ini satu sok. Satu mud. Nah, satu sok itu 4 mud. Jika kita membayar zakat fitrah misalnya, itu ditetapkan zakat fitrah adalah satu sok 4 mud. Nah, kita sekarang menggunakan istilah liter. Jadi satu sok Madinah itu kira-kira 2 liter, 2,04 liter. Ya, kebanyakan kita sekarang bayar fitrah berapa, Bu? Ada yang 3,5 liter, ada yang 3 liter. Nah, itu bukan sok Madinah, itu sok Baghdad atau sok Damaskus, ya. Nah, Nabi mengajarkan soknya adalah sok Madinah, jadi cukup 2 liter, lebih sedikit. Gitu. Nah, jadi apa itu harta? Jadi harta adalah sesuatu yang bisa ditakar dan ditimbang. Jadi beras itu ditakar, kurma ditakar. Nah, kalau meja, kursi, baju yang tidak bisa ditakar, ya ditimbang. Tapi ditimbangnya dengan alat tukar yang disebut sebagai ain. Nah, ini ain, ya, emas atau perak. Nah, pada waktu itu emas yang beredar seperti yang saya sampaikan berasal dari Romawi. Sedangkan perak yang beredar itu berasal dari Persia. Nah,
Emas hanya ada satu miskol, sedangkan peraknya waktu itu ada macam-macam, ada yang besar, kecil, dan sedang. Nah, oleh Nabi kemudian dirata-ratakan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap 7 miskol sama dengan 10 perak. Nah, dari situ kita kemudian tahu bahwa 1 dinar itu adalah koin emas 4/4 gram 22 karat, dan koin perak adalah 2,975 gram perak. Inilah harta. Seperti hanya jagung adalah harta. Ini harta. Ya. Jadi kalau beras 1 liter dibagi 2 menjadi berapa, Bu? Setengah liter, ya kan? Emas 4 gram dibagi 2 menjadi 2 gram. Nah, itu harta. Jadi bisa ditakar atau ditimbang. Nah, itu berlangsung sepanjang kehidupan manusia, ya, ribuan tahun, bahkan sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam, bahwa manusia memahami harta itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, ya, yang ada nilainya. Nah, lalu kemudian ketika terjadi pertukaran atau jual beli, maka jual beli itu adalah pertukaran 2 jenis harta. Sehingga kalau kita buka kitab-kitab fikih jual beli, definisi jual beli itu adalah tamliku ain maliyatin, mendapatkan ain. Jadi yang disebut ain itu adalah secara spesifik nukut sebetulnya, yaitu koin emas dan koin perak. Jadi mendapatkan ain, emas atau perak, maliyatin, dengan harta yang lain. Jadi jual beli itu harta ditukar dengan harta, atau kalau tidak dengan mal, dengan manfaatin, yang kita sebut sebagai jasa. Potong rambut, laundry, masak dan sebagainya, itu adalah jasa. Jadi harta ditukar dengan harta atau harta ditukar dengan jasa. Nah, itu jual beli. Nabi juga mengajarkan bahwa jual beli itu rukunnya 3. Yang pertama, dia mesti redho sama redho. Antara dimingkum, tidak boleh, kata Allah SWT, mengambil harta saudaramu dengan cara batil, kecuali melalui perniagaan, melalui transaksi yang redho sama redho. Nah, itu syarat pertama. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa di sini kamu hanya boleh jual beli dengan bayar pakai emas, atau bayar pakai kedelai, atau bayar pakai dolar. Nah, itu haram. Kalau datang satu orang ke pasar bawa jagung, dia mau beli ayam, dan yang punya ayam bersedia menerima jagung, yaitu sah, halal, harus dibolehkan. Ya, nah, itu makna dari antara dimingkum. Kedua adalah mislan bimislin. Nah, jadi harta ditukar dengan harta, tapi yang mislan bimislin maknanya adalah setara. Jadi kalau 1 ekor ayam itu kira-kira setara dengan 3 liter beras, ya itulah nilainya, ditukar dengan 3 liter beras. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya mau jual ayam, saya minta dibayar dengan 1 karung beras, nah, itu tidak mislan bimislin, tidak setara. Jadi kalau kita pengen tahu seekor kuda ini nilainya seberapa, kesetaraannya dengan emas berapa, atau kesetaraannya dengan jagung berapa, gitu. Nah, itu yang disebut mislan bimislin. Nah, yang ketiga adalah yadan biyadin. Jual beli itu mesti tunai, Bu. Ya, mesti tunai, ada uang, ada barang. Kalau salah satunya tidak ada, uangnya tidak ada atau barangnya tidak ada, nah itu haram. Jadi haram sebagai jual beli. Tapi dia menjadi hutang piutang. Jadi ada yang terhutang. Nah, itu hukumnya nanti berbeda. Kalau ibu jual beli, ibu boleh menambahkan harga untuk ngambil untung. Jadi kalau kulaan 1.000 dijual 1.500, nah itu boleh. Tapi kalau hutang 1 liter beras kembali 1 liter beras, 1 juta kembali 1 juta, tidak boleh ditambahkan. Kalau ditambahkan dia menjadi riba. Nah, jadi lihat, kalau dilihat urut-urutannya, ya, fitrah kehidupan manusia itu dalam bermuamalah adalah tadi semuanya dengan harta yang nyata. Yang kedua, bahwa dalam jual beli itu harus redho sama redho, harus setara, dan harus kontan. Itu berlangsung ribuan tahun, sampai kemudian datanglah para filosof. Itu di abad ke-15. Cara hidup yang pertama tadi adalah cara hidup yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT, mengikuti fitrah, dan karena itu diatur dengan hukum dari Allah SWT, yang dalam Islam diatur dengan Quran dan Sunnah. Dan itu semua dalam satu model kehidupan sesuai dengan fitrah, yaitu ketika hidup di bawah apa yang disebut sebagai para ulil amri, ya,
Siapa kemudian yang menerbitkan uang emas dan perak? Ya seorang ulil amri, yaitu seorang sultan atau seorang amir. Nah, hiduplah para filosof di abad ke-15. Mereka mengatakan bahwa kita nggak perlu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang kemudian dimulai dengan apa yang disebut sebagai sekularisasi. Jadi Tuhan itu diperlukan pada awal saja. Allah sudah menciptakan kita dan kita dibekali akal pikiran. Nah, disitulah mulai masuk nalar, ya, bahwa kita bisa mengatur kehidupan sendiri. Dan karena itu setelah berjalan cukup lama, kira-kira 300 tahun, pemahaman manusia yang mulai berubah dari yang tadinya sepenuhnya tunduk patuh pada Tuhan, pada Allah SWT, berubah menjadi mulai tunduk patuh pada dirinya sendiri. Ya, nah, itu kemudian berpengaruh pada kehidupan sosial politik, di mana dulu kehidupan itu di bawah para raja dan sultan. Kemudian mereka bilang, kita nggak perlu Tuhan, dan karena itu nggak perlu wakil Tuhan, dan karena itu nggak perlu kitab suci. Kita ganti semuanya dengan apa yang disebut sebagai konstitusi. Kita mengatur diri kita sendiri dengan dokumen yang kita rumuskan sendiri. Nah, jadi konstitusi menggantikan wahyu. Lalu secara sosial politik kehidupan berubah, karena kita tidak perlu wakil Tuhan, kita tidak perlu raja, tidak perlu sultan. Kita membuat sistem sendiri, yaitu dengan cara pemimpin itu dipilih. Nah, mereka ciptakan satu model yang namanya demokrasi, yaitu yang menghasilkan pemilu, kita nyoblos, dapat presiden dan sebagainya. Itu di ranah politik. Di ranah ekonomi dan finansial, mereka mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi menilai harta itu dengan cara ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menciptakan satu alat tukar, bahwa uang itu tidak perlu berupa emas dan perak. Dia bisa ganti dengan kertas. Ya, jadi bermula dari gagasan yang mengatakan bahwa nilai itu tidak lagi perlu ditakar dan ditimbang. Nilai itu diganti dengan angka, dengan desimalisme. Jadi tadi ingat ya, kalau ditanya dari mana datangnya satu miskol, datangnya satu miskol adalah dari 72 habbah, dari 72 butir jawawut yang ditimbang. Sekarang mereka mengatakan kita cukup dengan angka, ya, 1000, 2000, 3000. Nah, jadi kalau ditanya datangnya dari mana 10.000 ini? 10.000 adalah 10 kali 1000, ya kan? Nah, kalau ditanya 1000 dari mana? 1000 adalah 10 kali 100. 100 datang dari mana? 10 kali 10. Begitu seterusnya. Tapi dari mana datangnya angka 1? Dari mana datangnya angka 0,1? Tidak ada. Tidak ada wujudnya. Ketika ditanya 2000 ini apa? Tidak ada artinya. Kecuali cuma angka 2000. Nah, tapi kemudian para bankir memberi nama. Tapi ini saya kasih nama sekarang, namanya rupiah. Nah, rupiah itu apa? Nah, rupiah pada mulanya seluruh nama mata uang, kecuali yang baru keluar seperti euro, itu tidak ada asal usulnya. Tapi semua nama uang ini berasal dari, kalau tidak emas, perak. Maka kita masih menyebut uang kita 2000 perak, 1 juta perak, 3000 perak. Bahkan menurut undang-undang tahun 46, 1 rupiah itu didefinisikan bahwa setiap 10 rupiah sama dengan 5 gram emas. Jadi 1 rupiah adalah setengah gram emas. Nah, tapi hari ini coba, ketika dibilang 2000, tidak ada artinya. Dalam bahasa Inggris 2000 juga tidak ada artinya. Tapi begitu bankir mengatakan sekarang saya kasih nama rupiah, 5.000 rupiah ini tiba-tiba mendapat 1 botol air. Nah, sekarang saya ganti gambarnya menjadi, biar jelas lah, kita ambil yang uang agak besar, menjadi 100.000. Dari 5.000 menjadi 100.000. Yang 95.000 dari mana? Kalau saya tukarkan ini, yang ini jadi dapat berapa botol, Bu? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Yang 19 botol datang dari mana? Kalau ini yang sebut harta tadi, ya, 1 botol. Untuk menjadi 2 botol gimana? Ditambah 1 botol. Untuk jadi 3 botol, ditambah 3 botol. Sampai 20 botol harus ditambah 20 botol. Tapi ini ilmu sihir ini tadi 1 botol. Saya ganti gambarnya, saya ganti angkanya. Tiba-tiba sekarang saya dapat 20 botol. Betul nggak? Jadi ini bukan harta nih, Bu, ini ilmu sihir. Karena harta itu tadi harus bisa ditakar, harus bisa ditimbang. Itu supaya perdagangan bisa adil, bisa mislan bimisrin, bisa ya dan biadin, dan bisa redo sama redo. Nah, coba kita lihat lebih jauh. Pertama itu ya, bahwa ini ilmu sihir. Sekarang kita coba lagi.
Kalau 2 lembar kertas ini ditukar, orang mau enggak? Mau. Katanya persis sama. Sekarang kalau saya ganti ini, lagi-lagi pakai yang 100.000. Mau orang ditukar? Siapa yang tidak mau? Yang merah kan? Nah, oke, sekarang saya jadikan 2 lembar deh. Saya belah 2. Mau ditukar? Tidak mau. Siapa yang tidak mau sekarang? Yang 5.000. Jadi yang betul yang mana? Nah, itu sihir. Oke, sekarang saya ganti deh. Saya kasih 2 deh ini. Mau, Bu? 3, 4, 5, 6, 7 deh. Gak mau. Sekarang kalau ada anak-anak umur 3 tahun tanya, mau yang 7 lembar apa 1 lembar? Jadi ini sihir. Nah, jadi tidak mungkin ini mislan bimislin ketika terjadi jual beli. Kalau ibu membeli ayam, dipotong lehernya, dicincang-cincang jadi gulai, masih ada nilainya. Ini yang katanya dapat 2 ekor ayam, dicincang-cincang jadi 4, bisa dapat ayam. Jadi ketika kita berjual beli dengan ini tidak mislan bimislin. Mislan bimislin itu tadi, kalau yang persis sama ya sebotol dengan sebotol. Kalau ini ayam, ini dengan 3 liter beras misalnya, dan seterusnya ya. Nah, yang ketiga adalah yadan biyadin, tunai. Ilmu sihir ini datangnya dari mana? Ibu kan pada punya uang nih, Bapak Ibu sekalian, di dompet. Dari mana datangnya uang ini? Dapat uangnya dari mana? Kerja, digaji. Kalau yang pegawai negeri digaji pemerintah. Oke, pemerintah dan perusahaan swasta itu yang gaji itu dapat duitnya dari mana? Dari bank, dengan cara hutang. Emang bank ngasih duit begitu aja? Kita harus berhutang pada bank, ya kan? Nah, bank dapat duitnya dari mana? Yang nyetakan bank sentral. Bank-bank kepada bank sentral dikasih gitu, hutang juga, ya kan? Nah, sekarang bank sentral dari mana dapat duit? Bank sentral nyetak. Nah, jadi lihat, kapan bank sentral nyetak duit? Iya, kapan dia perlu uang? Bank sentral perlu duit, buat apa bank sentral? Bank sentral nggak ngapa-ngapain? Ada permintaan berupa hutang. Jadi lihat ya, uang ini dicetak ketika ada orang utang, yaitu pemerintah berhutang atau bank-bank swasta itu berhutang. Lalu hutang ini cuma-cuma dengan bunga 5%, ya kan? Jadi bank sentral nyetak ketika ada yang hutang dan diberikan sebagai hutang dengan bunga 5%. Nah, bank swasta kepada masyarakat dibagi-bagi gitu. Nyoh gitu. Masyarakat dapat duit dari bank dengan cara hutang dengan bunga katakan 15%. Jadi uang ini, Bu, yang sampai pada tangan kita, ini hutang berbunga 20%. Nah, jadi kalau bank sentral nyetak 100 triliun, karena ada yang berhutang 100 triliun, terus kena bunga 20%. Berapa tuh? 1/5 dari 100 triliun. 20 triliun, ya kan? Ada uangnya yang 20 triliun? Tidak ada. Yang cetak cuma 100 triliun. Tapi yang 20 triliun kan harus dibayar karena sudah ditetapkan sebagai bunga. Caranya gimana membayar yang 20 triliun? Hutang lagi. Dan bank sentral nyetak lagi karena ada yang berhutang dan diberikan dengan cara yang sama lagi. Untuk nyicil hutang harus dengan berhutang. Nah, jadi membayar sesuatu dengan ini, dengan kertas ini tidak tunai, jual belinya batil. Nah, lihat. Nah, lalu kalau kita mundur sedikit, lalu datangnya dari mana? Kok tiba-tiba bank sentral bisa seenaknya nyetak duit kalau ada orang berhutang? Nah, karena tadi ingat, semula alat tukar itu adalah emas dan perak yang terbaik. Alat tukar itu bebas, apa saja boleh, tapi yang terbaik adalah emas dan perak. Nah, lalu para bankir mengatakan bahwa emas itu nggak aman, nanti jatuh dan sebagainya. Titipkanlah pada saya. Nah, orang-orang menitipkan emas ini, lalu para bankir mengeluarkan yang namanya kwitansi, dain. Nah, jadi ini ain, ini dain, ya. Nah, dalam hukum jual beli atau hukum hutang piutang ini sah, ini boleh sebagai bukti hutang, tapi ini tidak boleh buat jual beli. Mau buat jual beli dia harus dikembalikan dulu hutangnya, surat hutangnya diambil hartanya. Nah, itu tamliku ain maliyatin, harta ini ditukar dengan harta yang lain. Datangnya uang kertas itu panjang prosesnya, tapi bermula dari ingkarinya ketentuan dari Allah SWT, diingkarinya ajaran-ajaran dari Rasul SAW, yang kemudian sudah menjadi hukum jual beli, hukum tentang uang dan sebagainya. Bermula dari orang membangkang pada Allah SWT dan mengatakan, manusia mengatakan bahwa kita sudah punya nalar dan kita bisa menciptakan segala sesuatu atas pikiran kita. Nah, itu berlangsung sampai kemudian ditandai dengan perubahan politik tadi, yaitu revolusi Perancis.
yang kemudian menghasilkan perubahan dari kerajaan Perancis menjadi Republik Perancis, dari uang emas menjadi uang kertas di sana yang namanya assignat. Nah, sesudah selesai di Eropa, di dunia Kristen, di dunia Islam dimulai, yaitu dengan proses yang namanya reformasi di Daulah Utsmani yang bermula sesudah revolusi Perancis selesai kira-kira 100 tahun kemudian. Nah, Daulah Utsmani mulai digarap, maka berubahlah dari Kesultanan Turki Utsmani menjadi Republik Turki. Perubahan sistem politik dan ekonomi yang didahului dengan perubahan cara berpikir dan cara berperilaku menghasilkan tadi yang saya bilang, bahwa kita menjadi hidup secara asing di mata 200 tahun yang lalu, ketika masih mengikuti fitrah, ketika masih mengikuti kehidupan yang diatur oleh hukum Allah SWT, yaitu Quran dan Sunnah dalam hal Islam. Nah, jadi makin kesini terus terjadi perkembangan bahwa mula-mula mata uang itu emas dan perak, ya, kemudian berganti dengan kertas yang didukung dengan emas dan perak, dan kemudian seperti tadi Undang-Undang 45 mengatakan bahwa setiap 2 rupiah sama dengan 1 gram emas. Tapi hari ini kalau kita tanya, status hutang ini tidak berubah. Kalau kita lihat di neraca bank sentral, ini kan hutang. Dan karena itu kalau uang yang beredar itu adanya pada liability. Jadi ketika kita memegang uang 100.000 ini, Bu, maknanya apa? Kalau dikatakan bahwa 1 gram emas sama dengan 2 rupiah, 100.000 ini berapa gram emas? 100.000 dibagi 2, 50.000 gram emas. Jadi ini 50 kilo emas nih, Bu, menurut janjinya, ya. Nah, sekarang kalau kita kembalikan, oke, saya kembalikan dine ini, kwitansi ini, voucher ini. Nah, ini yang sekarang ada yang kita kenal sebagai voucher. Nah, tapi jadi voucher ini contoh voucher zaman sekarang, 150.000 rupiah. Artinya apa? Ini adalah hutang di atas hutang. Karena dulu ini voucher, maknanya adalah ini hutang sebanyak 50 kilo emas. Oke, saya kembalikan saudara bank sentral, kwitansi saudara, mana 50 kilo emas saya? Diberikan nggak sama mereka? Sudah dikatakan dalam Al-Quran oleh Allah SWT, wa min ahlil kitabi man inta'manhu bikintarin yu'addihi ilaika. Di antara para ahli kitab itu, kalau kamu titipi 1 kintal emas, 1 kintar emas, buah banyak itu, berpuluhan kilo emas, mereka akan kembalikan kepadamu. Wa minhum, tapi ada di antara mereka yang sekarang kita kenal sebagai para bankir ini, man inta'manhu bi dinarin, kamu titipi 1 dinar saja. Nah, itu kata dinar muncul dalam Al-Quran, la yu'addihi ilaika, mereka tidak akan berikan kepadamu illa madumta alaihim qaiman, kecuali kamu tagih, kamu paksa terus. Dzalika bi anahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun, karena mereka berkata, kami ini ahli kitab ini tidak punya amanah dan tanggung jawab kepada ummiyin, kepada non ahli kitab. Kata Allah SWT, mereka berkata bohong, mereka berdusta, karena mereka tahu bahwa amanah itu harus ditunaikan kepada siapapun. Model uang kertas yang ada hari ini adalah pengkhianatan atas amanah dari para tetua kita dulu yang tadi, yang menitipkan emas-emas dan perak ini kepada mereka, dan mereka berikan voucher. Tapi voucher ini kemudian dikhianati, tidak ada lagi emas dan perak. Nah, jadi sistem model uang kertas ini belum lama. Kalau kita lihat bahwa mata uang emas terakhir itu adalah dengan ukuran Utsmani dan Aceh, pada tahun 1900-an itu masih berlaku. Uang kita masih emas dan perak. Gitu, sudah para bankir merangsek kehidupan ini sepenuhnya kita dengan kertas, ya. Dan pada mulanya tadi masih di backup dengan emas, dan sepenuhnya menjadi sistem uang kertas kira-kira baru 50 tahun. Nah, hari ini kertas ini pun bahkan sudah kita tidak perlukan. Mereka sudah mengubahnya menjadi digital. Jadi nama-namanya masih bisa kita lacak. Ada rupiah, ada dolar, ada yen. Tapi wujudnya sudah tidak ada. Jadi kebanyakan kita sekarang jual beli kan sudah tidak pakai ini lagi, Bu. Betul nggak? Sudah pakai ini. Itu lebih gaib lagi. Walaupun masih bisa kita lacak datangnya dari mana. Nah, yang paling mutakhir tentu saja munculnya apa yang disebut sebagai uang elektronik. Dan itu ada 2 macam. Ada yang jelas, yang masih ada kaitannya dengan uang fiat ini, yaitu yang disebut sebagai GoPay, Dana, OVO, dan seterusnya itu kan sebetulnya masih berupa rupiah.
Kalau kita mau berbelanja dengan OVO, pada dasarnya kita masih pakai rupiah. Betul. Tapi ada yang nggak jelas asal usulnya, Bitcoin, Ethereum dan seterusnya yang disebut sebagai cryptocurrency, mata uang kripto, gitu. Tapi apapun kedua bentuk ini adalah sudah tadi tidak akan bisa memenuhi rukun jual beli. Kita membayar sesuatu dengan gaib, tidak ada nilainya. Tempo hari lampu mati setengah hari kan Bu di Bandung ini. Tiba-tiba semua uang kita hilang, tidak ada lagi harta yang ada. Kita akses ATM nggak bisa, kita keluarkan uang nggak bisa dan seterusnya. Ya. Jadi dengan listrik mati, harta itu sudah lenyap. Apa yang kita jalani hari ini adalah sesuatu yang sangat asing. Dan Nabi sudah mengatakan bahwa akan datang satu zaman di mana kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa seluruh sistem yang kita jalani hari ini, hidup kita ini adalah sistem riba. Satu perbuatan yang sangat keji. Nabi mengatakan serendah-rendahnya dosa riba itu seperti 36 kali berzina, atau sama dengan berzina dengan ibu kandungnya, dengan seorang ibu. Kita tahu zina itu sesuatu yang sangat keji, kata Allah SWT. Jauhilah zina karena zina itu sangat keji. Nah, riba 36 kali lebih daripada perzinahan. Ya, jadi Nabi mengatakan tidak ada satupun orang yang tidak makan riba, karena riba sudah menjadi sistem. Semula riba itu adalah perbuatan yang menyimpang. Sekarang kita ini riba. Bayangkan, riba itu bukan lagi what you are doing, apa yang kamu lakukan, tapi we are riba, you are riba. Yang kita makan riba, yang kita pakai riba, ini riba, ini riba. Masjid ini riba. Karena semua ditakar dengan ini, ditransaksikan dengan ini. Nah, tadi saya ingin jelaskan bahwa dengan kita memahami ada 3 rukun jual beli, bahwa jual beli itu harus redo sama redo, harus misal bimisnya ada biadin. Di dalam uang kertas ini ada 2 riba sekaligus. Riba itu ada 2 macam, yaitu datangnya dari penambahan yang haram tadi itu Bu. Ini 1 botol, ini tiba-tiba menjadi 20 botol. Ini adalah satu, katakanlah 2 buah pisang, begitu ganti gambarnya menjadi 50 atau menjadi 200 buah pisang. Nah, itu riba al-fadl. Nah, yang kedua, riba itu datang dari penundaan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah hutang berbunga, dan ketika kita membayar dengan hutang berbunga, dia menjadi ada riba nasiah. Jadi ini ada riba, 2 riba sekaligus. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita sekarang hidup di bawah ilmu sihir. Kalau tidak ada sihir Bu, Ibu melihat ini apa Bu? Air dalam botol kan Bu? Nah, kalau tidak ada sihir, Ibu melihat ini apa nih? Emas. Sekarang sihirnya membuat kita melihat ini secara kertas seperti emas, menyalahi fitrah tadi, hubu syahwati minan nisa dan seterusnya tadi. Ya, fitrah manusia adalah mencintai emas dan perak, mengenali emas dan perak sebagai harta. Hari ini tidak ada emas dan perak kita pegang, kita mencintai kertas. Ini semua adalah akibat riba, gitu ya. Lalu yang terakhir saya ingin sampaikan, apa akibat dari keseluruhan riba ini? Bahwa kita hidup saling menzalimi. Kita hidup saling menzalimi sehingga Nabi mengatakan bahwa semua yang kamu punya satu saat tidak akan punya arti, tidak akan ada nilainya kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham. Dan bahwa pada satu hari manusia memerlukan dinar dan dirham untuk kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Jadi dengan katanya Nabi mengatakan bahwa dinar dirham ini kamu perlukan dan akan kembali. Dan hari ini dinar dirham sudah kembali. Ya. Jadi ketika kita masih hidup dalam ilmu sihir, itu seperti bagaimana rakyat Fir'aun dikendalikan oleh Fir'aun. Ya, sihir itu kan begitu. Kita tidak lagi melihat sesuatu sebagai sesuatu itu, sebagaimana yang diajarkan tadi, allamal adama asma'akulaha. Allah SWT mengajarkan Nabi Adam segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Nah, itu bukan sihir. Nah, sihir adalah ketika orang-orang melihat tali yang dilempar oleh Fir'aun sebagai ular. Sama hari ini, orang-orang melihat kertas ini yang dilempar oleh para bangkir sebagai emas. Sesuatu yang tidak ada sebagai ada. Sesuatu yang tidak bernilai sebagai nilai. Yang bukan harta sebagai harta. Saya kira demikian yang saya ingin sampaikan.
Mungkin lebih baik kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, jadi intinya adalah tadi bahwa kita ini sekarang hidup secara asing. Nah, jadi tapi semua kita merasa sama. Jadi kita tidak melihat bahwa kita hidup secara salah, melawan fitrah, melawan kehendak Allah SWT. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.